Horas Medita Sudi. Nama saya Paulot Magrosius Syotang. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video sejarah tentang perjuangan Dr. Ferdinand Lumban Tobing untuk membebaskan rakyat Tapanuli dari tangan penjajah, serta potensi-potensi yang dapat dikembangkan dalam perjuangan Dr. Ferdinand Lumban Tobing. Selamat menyaksikan videonya. Terima kasih. Ferdinand Lumban Tobing lahir di Sibuluan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 19 Februari 1899. Ia adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Herman Lumban Tobing dan ibunya bernama Laura Sitanggang. Berikut adalah perjuangan dari Dr. Ferdinand Lumban Tobing untuk membebaskan rakyat Tapanuli dari penjajah. Batu Lubang menjadi saksi bisu di mana Dr. Ferdinand Lumban Tobing menyaksikan kejahatan yang dilakukan oleh para tentara Jepang kepada rakyat Tapanuli yang dipaksa untuk membangun Batu Lubang untuk mempermudah transportasi Tarutung Sibolga. Berikut penjelasan oleh atau yang kita sebut Batu Lubang saat ini, di mana banyak sekali pejuang-pejuang ataupun tawanan-tawanan perang yang mati sia-sia dalam pembuatan Batu Lubang, di mana kita tahu banyak pejuang ataupun tenaga-tenaga yang dipaksa bekerja membuat jalan tersebut menjadi mati sia-sia. Peralatan yang dimiliki tidak sesuai dengan kondisi yang mau dilakukan. Maka setiap hari mereka dipaksa bekerja menggali, memotong, memukul batu-batu yang sangat keras tersebut tanpa dibekali oleh perbekalan yang memadai. Dalam tugasnya di sekitar Batu Lubang, Ferdinand Lumban Tobing atau yang sering disingkat menjadi FL Tobing, inilah dia menemukan banyak sekali persoalan kemanusiaan di mana manusia sudah tidak lagi dianggap seperti halnya manusia normal. Sudah lebih parah, bahkan dibuang begitu saja. Sebagai seorang yang berjiwa dokter dan memang bersentuhan langsung dengan permasalahan tersebut, dalam pikiran kecilnya dia berontak. Makanya jadilah Ferdinand Tobing menjadi salah seorang yang dicari-cari oleh tentara Jepang karena dianggap sudah membantu perjuangan daripada rakyat Indonesia yang merasa tidak lagi bisa bekerja sama dengan Jepang. Ferdinand Lumban Tobing adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang lahir pada studinya ke Stovia, salah satu sekolah dokter yang tersohor di Batavia pada masa itu. Sejak mengikuti kuliah di Stovia, Ferdinand Lumban Tobing sudah tertarik juga pada pergerakan nasional. Mula-mula, ia menjadi anggota organisasi pemuda kedaerahan, yaitu Jong Bata. Kemudian ia bergabung menjadi anggota Jong Sumatranen Bon. Termasuk Stovia, sekolah kedokteran pada masa remaja, dan setelah itu selesai dia bertugas di rumah sakit, sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, zaman Belanda itu. Kemudian juga pernah tugas di Kalimantan, juga di Surabaya. Kemudian
dia ditugaskan ke Tapanuli ya. Nah, sebagai dia dokter, dia sebetulnya tidak punya apa untuk politik sebetulnya. Dia lebih suka mengabdi dengan ilmunya ke dokter itu membantu masyarakat. Nah, pada masa Jepang justru ada sesuatu yang menarik pada sejarah beliau itu. Jepang itu kan sangat luar biasa kejam, dan dia termasuk tokoh yang diawasi karena sikapnya yang suka anti penjajahan itu. Tapi ketika dia berhasil mengobati seorang kapten Jepang, Inu kalau salah itu, dari kecelakaan kalau salah, dan dia kemudian menarik menjadi terpikat pasukan Jepang dan kepada Ferdinand Humbert-Humbing ini. Jadi ada perubahan sikap di sana. Dari situlah mereka dengan menaruh hormat yang tadinya Ferdinand Tobing sudah dianggap orang yang akan dihabisi, menjadi orang yang mereka lindungi. Dan dari situ pula lah Ferdinand Humbert-Humbing bisa berkiprah lebih tinggi lagi dan menjadi pemimpin sipil. Pada awal revolusi kemerdekaan atau awal pemerintahan republik itu, dia dipilih menjadi presiden Tapanuli, Dr. Ferdinand Humbert-Humbing ini. Dan dulu juga pernah ditawari menjadi gubernur dia Sumatera Utara yang meliputi 3 daerah, tapi beliau menolak. Jadi yang sangat menarik itu, kalau orang sekarang berebut ya jadi gubernur, ya sampai menggunakan segala macam cara, tapi tokoh satu ini justru menolak dengan pertimbangan yang sangat sebetulnya rasional ya, mengikuti karakteristik masyarakat. Dia katakan Tapanuli, Sumatera Timur, Aceh itu punya karakteristik budaya yang berbeda. Itu salah satu pertimbangannya. Sehingga beliau ini sosok yang sangat menarik dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Jadi pada masa-masa agresi, terutama agresi kedua, karena Belanda masuk ke Tapanuli setelah menguasai Sumatera Timur itu, di sini peran beliau ini cukup penting dalam menjaga tetap eksisnya pemerintahan Republik Indonesia. Dia itu kan tokoh pemerintahan, ya, punya pengalaman di sana. Tapi sekaligus dia pada itu diangkat menjadi gubernur militer. Nah, pada masa ini dia masuk gerilya ke hutan-hutan dan punya andil yang sangat penting dalam perang gerilya. Dalam konteks tadi itu tetap dia menjaga bahwa Republik Indonesia pemerintahannya tetap ada, walaupun pusat-pusat pemerintahan kota-kota besar dikuasai oleh militer Belanda di Baligi, Tarutung, dan Sepunda. Jadi meskipun dia dokter, tapi dokter yang tidak sekedar mengabdikan ilmu kedokterannya itu untuk mengobati orang sakit, di luar dari sebetulnya batas kemampuan profesionalnya. Dia tidak hanya cuma praktek mengobati orang dapat duit, tapi dia terlibat dalam perang kemerdekaan, bahkan menduduki posisi-posisi penting dalam periode-periode itu. Kalau kita lihat dari fisiknya itu kan sampai janggutnya pun putih ya, dan itu nampak sebetulnya orang pemikir itu. Ketika menjadi dokter itu sangat humanis ya, jadi nggak ada uang orang yang nggak usah bayar. Heran makanya pada tahun 60-an ketika dia pensiun kalau tak salah itu, menurut yang saya baca mesti punya hutang dia di farmasi gitu, kan luar biasa gitu. Artinya seorang pejabat itu memikirkan rakyat sampai menurut catatannya
itu mesti ada di satu farmasi atau apotek lah sekarang itu. Nah, ini sosok terpenting, jadi apa yang bisa kita sampaikan kepada generasi muda itu, yang bisa kita ambil keteladanan dari beliau ini adalah satu, kerja keras, ulet, jujur itu, kesetiaan itu yang nampak dalam langkah perjuangan beliau itu. Jadi cukup sederhana itu. Kepribadiannya sangat terasa betul sebagai orang tua bagi saya. Kalau terlambat bangun pun pintu kamar kita sudah diketok-ketok untuk bangun. Begitu, bangun, ayo jalan pagi. Begitu. Seorang yang disiplin betul. Minta izin kita jam berapa pulang, harus tepat pulangnya. Inilah kedisiplinan Bapak ini yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Dr. Ferdinand Lumban Tobing meninggal dunia dalam kedamaian pada tanggal 7 Oktober 1962 di Jakarta dan dimakamkan di Makam Pahlawan Kolang, Sibolga, Sumatera Utara. Jadi ada pernah dibilang opung ini waktu sebelum meninggal sama anaknya, saya meninggal jangan kalian harap harta, saya meninggal hanya meninggalkan nama. Dekat kalian sama Tuhan, kalau boleh kalian tingkatkan rumah sakit. Ya, karena yang penting negara Indonesia ini negara adalah untuk mengobati orang yang sakit. Wajarlah bila pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga memberikan dia tanda penghargaan berupa nama-nama jalan, kemudian nama rumah sakit, dan juga lapangan terbang. Dalam nama Yesus, terimalah doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Cinta tak terbatas. Cinta tak terbatas itu karena dia siapa saja, suku mana, baik dia suku Cina, bawa suku Batak, suku apa, Jawa, dia tidak batas untuk memperjuangkan negara ini demi untuk rakyat. Apalagi dia seorang dokter. Dia menciptakan cinta tak terbatas ini, dia waktu dia gerilya, perang.